Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, halo Gatamala Agrinala, halo Tridata Bratasena dan juga Narapati Bimantara yang nantinya bakal menjadi mahasiswa IPB University Angkatan 61. Perkenalkan, aku Surya Ananda Pratama dengan NIM C236 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University Angkatan 59. Nah teman-teman, kali ini aku akan sedikit mempresentasikan sekaligus memaparkan terkait infografis yang telah aku buat terkait laju pengosongan lambung dan juga pencernaan pada biota air. Dimana sekarang kita fokusnya pada ikan ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya ya, apa sih laju pengosongan lambung itu? Nah, laju pengosongan lambung itu secara singkatnya merupakan salah satu proses pengukuran kecepatan dari pengiriman isi lambung ke usus hingga akhirnya keluar melalui anus. Nah, alur proses digestif ini diawali dengan pengambilan makanan dan juga berakhir dengan pembuangan sisa makanan itu sendiri. Nah, pada sistem pencernaan ikan itu dimulai dari mulut. Ini teman-teman bisa lihat. Kemudian bakal berlanjut ke rongga mulut, lalu ke faring, kemudian ada ke esophagus, lanjut ke lambung, habis itu ke pylorus, kemudian diolah oleh usus, kemudian lanjut ke rektum dan berakhir di anus untuk pembuangan sisa metabolismenya. Kemudian ada pun beberapa faktor nih yang mempengaruhi dari sistem pengosongan lambung serta pencernaan pada ikan. Yang pertama itu ada ukuran tubuh ikan. Nah, ukuran tubuh ikan ini sangat berpengaruh juga nih teman-teman ya terhadap ukuran dari lambung serta sistem pencernaan dari ikan tersebut. Kemudian jenis kelamin, ada juga dari aktivitas ikan tersebut juga sehari-harinya. Kemudian ada temperatur dari lingkungan dan juga air yang menjadi tempat tinggal ikan tersebut. Dan juga ada musim, intensitas cahaya, kemudian ada ritme internal dan juga pola pakan, serta kandungan O2, CO2, H2S, pH, serta alkalitas di air. Nah, teman-teman. Lalu kita masuk ke part selanjutnya nih. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin terkait definisi dari laju pengosongan lambung itu tersebut dan juga ada faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, kita lanjut ke perbandingan laju pada pengosongan lambung yang tersebut. Nah, di sini lama pengosongan isi perut itu berdasarkan presentasi derajat kepenuhan isi perut dengan persatuan waktu atau bisa disebut dengan ISC pada ikan cancer. Kenapa ikan cancer? Karena pada materi kali ini aku mengambil contoh itu pada ikan cancer, yang mana dengan ukuran 8,00 kurang lebih 0,76 cm itu terhadap jenis pakan pelet itu mencapai 28 jam dengan total laju kecepatan pengosongan lambung itu rata-ratanya terhadap penurunan sebesar 2,9% per jamnya. Nah, kemudian untuk faktor menurunnya isi material lambung ini itu sangat bervariasi. Dengan variasi kecepatan digestif pada ikan itu tergantung pada spesiesnya nih teman-teman, yang mana tipe dan banyaknya makanan serta suhu itu menjadi salah satu faktor pendukungnya. Nah, nilai pH yang rendah akan lebih mudah menghancurkan materi-materi yang berasal dari pakan yang ikan itu konsumsi. Jadi jika makanan yang dimakan itu kasar, maka pengosongan lambung pada ikan akan lambat. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, untuk kondisi tekanan osmotik lambung yang meningkat akan menyebabkan laju pengosongan lambung yang cepat dan juga sebaliknya apabila viskositas lambung meningkat, maka pengosongannya akan lambat. Nah, kemudian kita bakalan mempelajari tentang indeks stomach content yang mana ini disingkat ISC. Ini merupakan
kalau secara generalnya atau secara singkatnya itu adalah tingkat kepenuhan isi perut tersebut, isi perut ikan tersebut, yang mana ini merupakan salah satu identifikasi sebagai indikator dalam menentukan aktivitas makanan per satuan waktunya yang diestimasi dalam perbandingan antara bobot pakan dalam saluran cerna dan juga bobot saluran cerna tersebut gitu ya. Jadi diukur secara perbandingan garis lurusnya. Nah, kemudian laju kecepatan pengosongan isi perut ini diestimasi berdasarkan selisih ISC pada T0 dengan ISC pada TI dibagi waktu pemberian pakan itu sendiri. Nah, lalu apa sih faktor yang mempengaruhi pencernaan pakan ikan? Nah, faktornya tuh ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada ukuran makanan, ada jenis mangsa, ada ukuran predator, serta jumlah makanan dalam perut predator tersebut. Nah, terakhir nih, untuk pengosongan lambung pada suhu yang berbeda. Kira-kira gimana sih? Nah, suhu itu merupakan ukuran partikel makanan serta metode eksperimental yang mana itu merupakan faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi pengukuran tingkat evakuasi pada lambung. Nah, contohnya, jika suhu air naik, maka tingkat evakuasi pada lambung itu dapat meningkat secara eksponensial, secara garis lurus, sampai mencapai maksimum hampir melebihi batas toleransi suhu dari spesies tersebut. Jadi begitu teman-teman. Nah, mungkin sekian dari pemaparan yang telah aku buat, yang mana ini merupakan salah satu materi yang kita pelajari pada mata kuliah atau mata praktikum fisiologi hewan air yang membahas tentang perlakuan-perlakuan yang kita lakukan pada ikan tersebut untuk melihat nih kira-kira apa aja ya reaksi dari biota-biota itu apabila kita berikan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Nah, ini merupakan salah satu juga mata kuliah dari manajemen prayer. Mungkin teman-teman boleh nih, kalau misalkan penasaran, boleh dikulik atau mungkin boleh diambil nih SC-nya apabila teman-teman penasaran ya nanti waktu masuk ke dunia departemen serta fakultas. Nah, untuk teman-teman, mungkin sekian dari aku. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan atau penasaran mungkin tentang dunia per FH-an, itu bisa langsung aja komentar di link di bawah. Kok link di bawah sih? Di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih. Aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.